Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, saya Daryanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Pusri Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, akan menayangkan bagaimana menerapkan restitusi di sekolah. Nah, dalam tayangan ini saya akan memberikan contoh kasus dan pelanggaran terhadap aturan sekolah yang diperankan oleh siswa-siswa kami, mulai yang dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Zafran dari kelas 11 IPA 1. Oke. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dari kelas 11 IPA 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazal dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Emre Rizky Ramadan dari kelas 11 IPA 1. Oke, jadi dalam tayangan ini siswa-siswa kami ini akan berperan sebagai siswa yang melakukan pelanggaran. Namun kita akan menerapkan proses restitusi, di mana dengan proses restitusi ini kita akan melihat siswa yang melakukan pelanggaran itu akan kembali ke dalam kelompoknya menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Oke, kita langsung saja lihat video. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. saya ingin menyampaikan informasi Pak. Iya, informasi apa? Jadi begini Pak, jadi Iya. tadi saya lewat di depan aula, Iya. terus saya mendengar ada suara kegaduhan Pak di aula. Di aula ya? Iya benar Pak, Oke, suara gaduh. Suara Iya. gaduh seperti apa? suara gaduh seperti musik yang terlalu besar Pak. Keras. Oke. Terima kasih informasinya ya. Sama-sama, Padahal akan Pak. segera menuju aula. Terima kasih. Kembali. Hazal dan Faris ya? Iya Pak. Iya Pak. Silakan duduk dulu nak. Bapak. Silakan duduk dulu. Oke, tidak apa-apa. Oke, Faris dan Hazal ya? Iya Pak. Oke, Faris kelas berapa nak? Kelas 11 IPA 1. IPA 1. Hazal sekarang bisa diceritakan tadi Faris dengan Hazal ini lagi ngapain sih? Kalau tadi cuma nyanyi biasa Pak. Kan ini kan fasilitas sekolah. Oh, Jadi nyanyi-nyanyi biasa. Iya Pak. Kami cuma nyanyi biasa Pak. Nyanyi biasa. Iya. Oke. Tapi tadi Pak Dan mendengar kok suaranya kayak gaduh gitu ya? Mungkin dari kelas sebelah Pak. Mungkin dari tempat lain Pak. Tempat lain? Atau orang kondangan. Iya Pak. Kondangan. Iya, Pak. Tapi Pak Dan kok mendengarnya dari ruangan ini tadi gaduh? Kami kurang tahu Pak. Belum tahu. Iya Pak. Tapi Pak Dan juga tadi sempat melihat ya ada jingkrak gaduh-gaduh. Bukan dari sini? Ya kalau memang misalnya dari sini juga ya Pak pikir bukan hal yang masalah ya, karena memang fasilitas yang ada di aula ini ya memang diperuntukkan untuk siswa. Ya mungkin kalian berdua nih, kalau kalian berdua Pak Dar tahu nih, Pak Dar tahu ini memang dari sisi akademik kalian sudah menonjol, nilainya bagus. Cuma Pak Dar pengen tahu tadi beneran nih cuma nyanyi biasa, nggak Iya. ada yang lain-lain. Ya tidak masalah ya, karena Pak Dar tahu nih kalian nilai akademiknya bagus. Mungkin kalau kawan yang lain yang masuk sini mungkin lebih heboh lagi gitu. Bener, cuma nyanyi biasa? Benar Pak. Atau ada yang lain? Enggak Pak, kami tadi agak joget-joget dikit. Oh, agak joget-joget dikit. Iya, ya Pak Dar juga melihat di volume yang ada di sana, di sound system itu bisa dilihat Zer, bagaimana volumenya di sana? Volumenya terlalu besar. Terlalu besar. Faris, bisa kelihatan? Iya Pak, kayaknya volumenya terlalu maksimal Pak. Oh, terlalu maksimal. Jadi kalau terlalu maksimal, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau dipakai ngomong mikrofonnya? Speakernya bisa pecah. Bisa pecah. Apalagi selain itu? Mungkin mengganggu ketenangan. Mengganggu. Oh, makanya tadi terdengar suara gaduh tadi ya? Iya Pak. Ya, yang jelas tidak masalah nak sebetulnya, karena tadi Pak Dar sudah sampaikan
Mungkin kalau kawan orang lain yang masuk sini, kawan-kawan kalian lain mungkin lebih gaduh lagi ya. Tapi ini fasilitas sekolah boleh kalian menggunakan, siswa boleh menggunakan? Boleh Pak. Boleh. Memang benar, ya boleh. Siapapun boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tapi tentu ada aturan, ada keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati. Masih ingat yang pernah dibahas tuh waktu pertama kali kalian masuk sekolah? Kalau mau pakai fasilitas sekolah, apa dulu yang harus dilakukan? Harus izin Pak. Izin. Apalagi selain izin? Ayo, masih ingat tidak? Selain izin harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan prosedurnya Pak. Sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan. Supaya apa? Yang nggak ada kerusakan. Nah, kalau misalnya tidak ada kerusakan berarti sound system khususnya yang ini lebih awet. Kalau awet artinya kalian bisa menggunakan kan? Nah, itu. Jadi sekarang bagaimana nih? Berarti kalian melakukan sebuah kesalahan. Lalu bagaimana? Mungkin kami kedepannya bakal lebih baik lagi Kak. Lebih baik lagi. Iya Pak. Tidak mengulangi. Tidak mengulangi Pak. Oke, bagus itu ya. Mungkin seandainya Bapak pengen kami jadi lebih baik lagi Pak, Bapak bisa tolong ajarin kami Pak teknis cara mengatur sound systemnya Pak. Mengajarkan cara Sound systemnya Pak. oh Ya, mengatur sound system iya, Pak. ini. Bagus Kami sekali. bersedia, Pak. Faris dengan Hazel bersedia? Bersedia. Belajar bagaimana setting sound system supaya suaranya bagus. Bersedia? Bersedia. Bersedia. Bagus itu kalau memang misalnya Faris dengan Hazel bersedia, kita akan belajar nanti Pak Dan akan ajarkan bagaimana setting sound systemnya biar bagus. Ya, supaya suara yang dihasilkan juga bagus, merdu dan tidak mengganggu. Bersedia benar? Bersedia. Oke, ini bukan Pak Dar yang memaksa loh. Iya Pak. Memang dari hati kalian sendiri. Iya Ya Pak. Pak. Oke, terus kalau misalnya kalian sudah bisa nanti bagaimana? Mungkin seandainya ada event sekolah kami bakal bantu-bantu Pak. Wah, ini luar biasa sekali kalian berdua ini. Benar mau bantu? Benar Pak. Benar, kalau begitu nanti ya setelah pulang sekolah kalian bisa ikut Pak Dan, kita masuk ke ruangan Sapras, di ruangan seni khususnya. Di sana ada nanti ya, ada sound system yang lebih kompleks dari ini. Nanti kita belajar. Ya, tidak masalah, ini bagus Pak Dan, senang dengan kalian berdua. Ini luar biasa ya. Oke, sekarang boleh nanti kembali ke kelas. Setelah pulang sekolah kita belajar untuk setting sound system ya. Oke, sepakat semuanya ya? Sepakat. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke. Maaf ya Pak. Ya. Makasih Pak. Baiklah, itu tadi tayangan tentang bagaimana penerapan penyelesaian masalah terhadap pelanggaran sekolah dengan cara restitusi. Nah, sekarang kita akan tanya kepada siswa bagaimana tanggapan mereka terhadap penyelesaian seperti ini. Faris dan Hazel boleh berkolaborasi untuk menyampaikan bagaimana perasaannya setelah mengikuti teknik penyelesaian masalah dengan restitusi ini. Silahkan. Mulai dari saya. Boleh berkolaborasi, gantian-gantian. Menurut Faris, cara ini mungkin jauh lebih efisien karena anak-anak mungkin bakal lebih mendengarkan omongan secara halus. Dan mungkin jika didisiplinkan dengan cara dihukum dan disuruh lari lapangan, mungkin mereka kurang cocok. Kalau Hazel sendiri? Kalau dari pribadi Hazel ya Pak, soal kalau kita diberi pendekatan dengan cara seperti tadi, Hazel jamin mungkin siswa bakal lebih nyaman gitu. Iya. Pada harus dimarahi seperti kata Faris tadi, begitu Pak. Kemudian kalau misalnya kita lihat tadi karena penggunaan sound system di akhirnya Faris dan Hazel ini diberi kesempatan kira-kira bagaimana teknik yang tepat nih ya untuk kelanjutannya. Ya, Hazel dan Faris tadi menyampaikan ingin belajar setting sound system. Itu artinya dapat apa nih kalau misalnya mau belajar lagi? Dapat ilmu ya. Pengalaman juga. Oke, dapat pengalaman juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Faris dan Hazel. Oke, itu tadi ya menyelesaikan masalah dengan restitusi. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.